Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif amma ba'du amma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhum. Ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal jum'ah min ghairi udhrin falyatasaddaq bi dinarin fa illam yajid fa bi nisfi dinarin. Ini peringatan tentang meninggalkan sholat Jumat. Tapi sebelumnya kemarin dijelaskan oleh Rasulullah bahwa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Bahkan maniktas salah yaumul Jum'ah kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Kemudian ada lagi inna yaumul Jum'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan. Ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sitta mi'ati alfi atiqin minan nar. Ini hadis yang ketiga. Man utawi sapane wong taroka iku tinggal sapa man al jumu'ata ing salat Jumat. Barang siapa meninggalkan salat Jumat min ghairi udhrin tanpa adanya uzur. Fal yatasaddaq mongko becik sedekah sapa man bidinarin kelawan 1 dinar. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man, ora nemu 1 dinar, tidak ada atau tidak memiliki 1 dinar, fa binisfi dinarin mongko kelawan separone dinar. Ini ada solusi. Jadi ada solusi. Nanti ada beberapa hal yang sudah kita sering dengar, ada hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka dia tergolong orang yang munafik, ada termasuk orang yang Masya Allah lah istilahnya tidak kita inginkan. Tetapi ada solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti bahwa nanti ada kejelasan tentang bagaimana meninggalkan 3 Jumat ini. Dan ini khusus ketika seseorang meninggalkan sholat Jumat, orang yang wajib, maksudnya orang yang wajib Jumatan, tapi tidak Jumatan tanpa adanya udzur. Maka sebagaimana dalam hadis ini adalah bisa ditebus dengan membayar sedekah berupa 1 dinar. Kalau tidak punya 1 dinar, ya separuh dinar. Tapi hadis ini menurut beberapa ulama hadis ini dhaif. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ada di Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Dari hadisnya Samurah bin Jundub. Tapi hadisnya itu hadis sahih. Hanya ada beberapa orang atau Al-Imamul Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Tapi ada hadis lagi yang menjelaskan seperti ini, yaitu ada hadis yang diriwayatkan juga Imam Al-Baihaqi dan sanadnya dhaif. Kalau sanad yang hadis yang baru dijelaskan ini, yang baru dibaca, man taraka jum'ah min ghairi udhrin falyatasaddaq bi dinarin fa illam yajid fa bi nisfi dinarin. Ini menurut Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari riwayatnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu adalah hadis sahih. Karena sanadnya muttasil bi udul madbud dhabitin bila syudud.
Nah, Imam Baihaqi, menurut Imam Baihaqi ada hadis lagi yang semisal atau sepadan dengan hadis itu, tapi hadisnya dhaif kata Al-Imam Al-Baihaqi, yaitu hadis man tarakal jum'ah bi ghairi udhrin falyatasaddaq bi dirhamin min fiddah min fiddah aw nisfi dirhamin aw sa'in aw muddin. Jadi ini ada hadis lagi yang tapi dhaif menurut Imam Al-Baihaqi, tapi hampir sama, hanya kalimatnya ada dinar dan dirham. Kalau yang dhaif itu ada dirham, ada dinar, ada sa' atau mud atau dirham. Nah, pakainya itu. Tapi yang jelas hadis yang tadi baru saya sebutkan, man tarakal jumu'ah bi ghairi udhrin falyatasaddaq bi dinarin fa illam yajid fa binisfi dinarin. Ini adalah hadis sahih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Dari riwayatnya Sayyidina Samurah bin Jundub. Walhasil, jadi ini hadis cukup menenangkan bagi kita-kita yang ceroboh, tapi jangan diulangi. Ada orang meninggalkan Jumat tanpa ada udzur sekali ya, maka bisa diganti atau dibayar sedekah dengan 1 dinar. Nah, 1 dinar. Kalau memang nggak ada 1 dinar, ya 1 dinar itu sekitar antara 3 sampai 4 dirham. Ya, antara sekitar itulah 3 sampai 4 dirham, sekitar itu 1 dinarnya. Kalau tidak punya 1 dinar, ya separohnya dinar, ya berarti 1,5 atau 2 dirham. Ini emas ya. Tapi dalam riwayat lain itu dirham, bukan dinar tapi dirham. Atau dengan sa' yang tadi diriwayatkan riwayatnya Imam Baihaqi, itu riwayat dhaif menyebutkan adanya dirham, bukan dinar, dirham. Kalau dirham berarti dari fiddah, dari perak. Kalau nggak punya, ya dari makanan 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud, ya seperti yang dibuat zakat fitrah. Kalau nggak punya lagi, maka 1 mud. 1 mud itu berarti ukuran mazhab kita Syafi'i sekitar 7 kilo. Sekitar 7 kilo. 7 kilo, paling minim 7 kilo lah. Ada yang mengatakan memang 6 kilo. 6 kilo, on kok kilo. 7 on. Ada yang mengatakan 6 ons. Tapi kita ambil yang paling bagus istilahnya, ya paling minimal 7 on lah. 7 on. Ini riwayat dhaif. Kalau riwayat yang sahih itu 1 dinar. Kalau tidak punya 1 dinar, maka setengah dinar. Ini fungsinya apa? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, bahwa dengan bersedekah 1 dinar atau setengah dinar tadi, itu adalah fa inna dzalika kafaratut tarki. Jadi itu pelebur daripada meninggalkan. Jadi peleburannya untuk melebur daripada dosa meninggalkan Jumatan, itu adalah dengan membayar 1 dinar atau setengah dinar kalau memang tidak punya. Atau riwayat dhaif tadi bisa diganti dengan sa' atau dirham, ya pertama dirham. Kalau enggak dirham ya nisfu dirham, separohnya dirham. Kalau enggak punya juga maka 1 sa'. 1 sa' juga enggak punya, maka bisa 1 mud. Tapi ini riwayat dhaif dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Oleh karena itu, hadis yang sahih itu tadi adalah dengan dinar, atau kalau tidak punya berarti setengah dinar. Ini adalah kafaratut tarki. Bisa melebur dosa meninggalkan Jumat. Jadi ada keringanan. Tapi jangan kemudian, wah kalau gitu nanti saya tinggalkan lagi, setiap meninggalkan bayar itu. Oh bukan itu, salah itu kalau gitu itu. Malah bahaya kalau begitu. Jadi seandainya memang terpaksa seperti itu istilahnya. Kalau sudah terjadi, ya kalau sudah
terjadi, maka banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Kalau tadi satu Jumatan itu berapa? Adalah 1 dinar atau setengah dinar atau riwayat dhaif dirham atau nisfu dirham atau 1 sa atau mud, tergantung kemampuannya. Nah, ini sebagai pelebur daripada dosa meninggalkan sholat Jumat. Ini kalau Jumatan. Karena berat hukum meninggalkan sholat Jumat. Nah ini kalau meninggalkannya tanpa uzur ya, tanpa uzur. Artinya dia memang bisa, sejatinya bisa melakukan Jumatan, tapi tidak Jumatan. Maka ini ada solusinya, yaitu kafarohnya dengan bersedekah 1 dinar atau separuh dinar kalau tidak mampu. Ini ada keringanan solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berat meninggalkan hukum meninggalkan Jumatan itu, karena kewajiban yang sangat agung sekali. Apalagi sholat Jumat itu, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam yang kemarin dijelaskan. Setiap harinya, setiap saatnya, setiap waktu, setiap jam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan 600.000 penduduk neraka dibebaskan dari neraka. Nah ini kalau sampai sholat Jumat itu kelewatan, ini celaka istilahnya. Jangan-jangan kita tidak termasuk daripada orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Ini jangan sampai. Makanya solusi itu tadi supaya kita terlepas dari dosa meninggalkan Jumatan itu adalah dengan membayar dinar, 1 dinar kalau memang punya. Kalau nggak punya ya setengah dinar menurut riwayat sahih. Kalau menurut riwayat dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi itu boleh pakai dirham atau setengah dirham kalau nggak mampu. Kalau nggak mampu lagi 1 dirham itu ya pakainya sok, seperti zakat itu zakat fitrah. Kalau sok juga nggak mampu ya sudah pakainya mud. Boleh. Ini kafaratut tarki namanya, kata Syekh Nawawi Banten, sampai Banten namanya kafaratut tarki, artinya pelebur daripada dosa meninggalkan Jumatan. Enak sekali, sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah ini. Orang yang tidak sholat Jumat dengan sengaja atau tidak ada udzur ya, udzur Jumat itu banyak sekali. Jadi mestinya dia sebenarnya bisa sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat. Entah karena malas atau karena pokoknya itu. Yang penting tidak mengingkari kewajiban Jumat. Tidak mengingkari pokoknya. Kalau mengingkari sudah beda lagi hukumnya. Jadi tidak sholat Jumatnya tidak ada udzur, tapi bukan mengingkari. Kalau mengingkari ini lebih bahaya lagi. Karena sudah dijelaskan bahwa kalau orang mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh syariat muttafaq alaih, qat'i istilahnya, maka itu bisa dihukumi kafir, keluar dari Islam kalau sampai mengingkari. Tapi kalau malas-malasan ini masih bisa ditolerir. Itu salah satunya diantaranya ini. Tapi jangan disengaja, nanti kalau gitu meninggalkan terus dengan sedekah 1 dinar atau separuh dinar. Jangan, ini bahaya. Karena dosa bagaimanapun tidak boleh disepelekan. Meskipun dijelaskan ini ada peleburnya, maka jangan sampai sepelekan. Maka disepelekan dosa sekecil apapun jangan sampai direndahkan, disepelekan, dianggap ringan, jangan. Kalau yang namanya dosa kecil, besar, sedikit, banyak, itu jangan sampai diremehkan, direndahkan, dianggap enteng, jangan. Karena ini bahaya sekali, sangat bahaya sekali. Karena rubba azimin shaghir indallah wa rubba shaghirin azimun indallah. Kadang barang kecil itu menurut Allah agung, kadang barang agung menurut kita tapi menurut Allah kecil. Jadi ketaatan atau kemaksiatan, dosa lah itu. Jangan sampai direndahkan, diremehkan, dianggapnya tidak seberapa, jangan. Kalau kemaksiatan yang namanya masjid ya tetap maksiat, kita harus menghindari. Harus menjauhi walaupun itu dosa kecil misalnya atau dosa sedikit lah. Jangan sampai kita remehkan karena itu juga berbahaya. Justru yang begitu itu artinya nanti akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Jadi ini maksudnya
Rasulullah menjelaskan seperti ini, itu bahwa memang umat Nabi itu istimewa. Seandainya pernah terjadi seperti itu, misalnya maka bisa diganti dosanya itu dengan membayar 1 dinar atau separuh dinar. Tapi jangan diulangi lagi dengan sengaja lagi dan seperti itu jangan. Itu bahaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in. Nah ini yang barusan saya singgung tadi, utawi sapane wong taraka iku tinggal sapa man salasa juma'in ing telu pira-pira Jumatan. Kuliah tinggal tahunan krono apa gampang, meremehkan, menganggap remeh bisa kelawan Jumat. Toba Allah mongko nyetak sapa Allah matri sapa Allah Gusti Allah ala qalbihi ngatasé atine man, masyaallah. Masyaallah. Kata Rasulullah, barang siapa meninggalkan 3 Jumatan, tidak sholat Jumat 3 kali, dengan meremehkan artinya tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Ya Allah, toba Allahu ala qalbihi. Maka Allah akan menutup rapat-rapat, mematri hatinya itu menutup rapat-rapat, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tidak akan mendapatkan belas kasih Allah. Ini kalau ada orang 3 kali meninggalkan Jumat tanpa ada uzur. Sengaja meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, atau pokoknya 3 kali tanpa ada uzur, maka hatinya itu akan ditutup oleh Allah. Maka ada hatinya itu akan ditutup oleh Allah, dipatri, terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari belas kasih Allah. Oleh Imam Nawawi Banten itu dijelaskan, khatamallahu alaihi wa wasyahu wa mana'ahu al-tofahu. Masyaallah. Allah mematri, jadi hatinya sudah tertutup. Ketika sudah ditutup kemudian dibungkus rapat-rapat, sudah ditutup, dibungkus rapat-rapat, supaya nanti tidak menerima belas kasih dari Allah. Ini bahaya sekali. Makanya kalau tidak sholat Jumat sampai 3 kali secara sengaja tanpa ada uzur tahunan. Kalau ada uzur beda lagi. Nah, uzur Jumat itu banyak. Karena uzur Jumat itu seperti uzur jamaah sama. Misalkan ada hujan lebat misalnya ya kan, hujan yang sekira untuk jalan ya bisa membasahi inilah, maka juga termasuk uzur. Kemudian ada zilzal dan lain-lain yang banyak sekali itu. Masalah uzur itu ada banjir sehingga tidak bisa lewat, tidak bisa mendirikan Jumat dan macam-macam. Atau sakit, ya, sakit. Atau ada orang yang sakit dan tidak ada yang nungguin misalnya. Tidak ada nungguin, hanya dia saja. Kalau dia tinggal nanti orang sakitnya tidak ada yang nungguin, nanti takut ada apa-apa, misalnya tidak ketahuan, maka ditungguin yang sakit itu oleh orang itu, maka orang itu termasuk juga dapat uzurnya, nggak usah sholat Jumat nggak apa-apa. Terutama orang yang sakit kalau memang sakitnya itu sekira dibuat untuk Jumatan itu berat, ya maka itu termasuk uzur Jumat, nggak sholat Jumat juga nggak apa-apa, nggak wajib bagi dia. Terus orang musafir, misalnya perjalanan dan lain itu kan termasuk orang-orang yang tidak wajib. Tapi kalau orang yang wajib itu kan mustautinin, yang menempati di tempat sudah berdomisili, kemudian tidak ada uzur apa-apa, malah tambah tidak sholat Jumat, maka berat hukumannya 3 kali
3 kali tidak sholat Jumat, maka hatinya akan dipatri, akan ditutup oleh Allah, tidak menerima belas kasih Allah. Ini kan bahaya sekali. Berarti hatinya itu bagaimana? Wal'iyadzubillah. Makanya jangan sampai. Tapi kalau ada uzur ya nggak apa-apa, namanya ada uzur. Namanya ada uzur. Sakit yang kira-kira berat untuk melakukan sholat Jumat. Itu juga itu nggak apa-apa tidak sholat. Atau ya pokoknya punya uzur lah yang tidak mungkin bisa ditinggalkan, maka juga termasuk uzur. Tapi kalau jelas dia itu bisa Jumatan lah kok meninggalkan Jumatan, maka hatinya akan ditutup oleh Allah, tidak menerima belas kasih dari Allah. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'atin, utawi sapane wong taroka iku tinggal sapa man salasa jumu'atin ing telu pira-pira Jumatan. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan sholat Jumat tiga Jumatan. Tanpa ada uzur min ghairi uzrin, yang saking tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur, dia meninggalkan 3 kali Jumatan tanpa ada uzur. Kayak tadi sama. Tapi ada tambahan lagi, kata mongko nulis sapa Allah minal munafiqin, kutiba mongko ditulis sapa man minal munafiqina setengah saking pira-pira wong sing munafik. Barang siapa meninggalkan Jumat 3 Jumatan, maka dia ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang munafik. Kalau orang munafik ya sudah, ini bahaya sekali sudah. Kalau munafik yang diceritakan dalam Al-Quran itu orang-orang yang zahirnya saja Muslim, tapi hatinya bukan Muslim. Hatinya dohirnya aja mukmin, tapi hatinya bukan mukmin, alias orang kafir. Di munafik malah lebih berat lagi. Makanya dalam ceritanya orang-orang munafikin yang bersama Rasulullah itu, zamannya Rasulullah kan berat lagi, itu bukan orang-orang Muslim, bukan orang mukmin, tapi orang kafir. Yang di luarnya aja memperlihatkan keimanannya, keislamannya, tapi di dalamnya hakikatnya bukan Muslim, bukan mukmin. Nah ini kalau ada orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, ya uzur tadi yang sudah dijelaskan, tanpa ada alasan, tanpa apa, meskinya dia bisa sholat Jumat. Makanya bahaya, ini termasuk orang yang munafik. Kata Allahu kutiba minal munafikin, ditulis, dicatat, ya adalah orang-orang termasuk bagian daripada orang-orang yang munafik. Allah, kalau orang munafik berarti cuma dohirnya saja kita hukumi dia seorang mukmin, seorang muslim, tapi hatinya bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, alias seorang kafir, malah lebih berat lagi. Berat sekali hukumannya nanti malahan. Bagaimana cerita dahulu zaman Rasulullah itu banyak orang-orang, Ubay bin Salul itu kan, dan kelompoknya itu Masya Allah, sampai mau ditalkin, kemudian diurusin sama Rasulullah malah nggak boleh itu dalam surat itu, asbabun nuzulnya itu. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala taqum ala qabrihi, itu ya, Masya Allah. Berat sekali. Pokoknya kalau menyangkut tentang orang-orang munafik itu berat sekali ini. Karena hanya dohirnya saja yang dohirnya itu dihukumi Muslim, dihukumi orang beriman, artinya tidak terkena hukum-hukum Islam maksudnya. Jadi diperlakukannya seperti orang Muslim, sebagai orang yang mukmin, tapi sejatinya dia bukan orang Muslim, bukan orang mukmin. Dan itu kalau sampai 3 kali itu tadi, 3 kali meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Kalau ada uzur ya tidak. Ini seperti yang pernah saya jelaskan ketika pengajian di mana itu, Safari Dakwah di Brebes itu ya. Itu kan ada pertanyaan seperti ini. Itu maksudnya kalau tidak ada uzur.
Kalau ada uzur ya tidak. Lah uzurnya bagaimana? Uzurnya macam-macam. Tergantung orangnya. Karena uzur Jumat itu banyak. Sakit, tidak bisa ditinggalkan, atau dalam perjalanan, atau hal-hal yang tidak mungkin ditinggalkan karena sesuatu itu artinya dia tidak wajib, maka ada uzur itu, misalnya ada hujan, ada macam-macam, lah itu termasuk uzur. Nah kalau tidak seperti itu, dia semestinya bisa sekali untuk sholat Jumat, tidak ada sakit, tidak ada apa-apalah istilahnya. Maka ya harus sholat Jumat, karena sholat Jumat itu wajib hukumnya. Kalau 3 kali tidak sholat Jumat, nah ini dia ditulis sebagai orang yang munafik. Masya Allah. Ini yang banyak di masyarakat yang menjelaskan tentang sholat Jumat ini ya seperti ini. Kalau 3 kali tidak sholat Jumat tanpa adanya uzur, maka dia ditulis sebagai orang yang munafik, termasuk orang-orang yang munafik. Nah, orang yang munafik itu bahaya, bukan sekedar munafik kalimatnya kita sampaikan itu ringan ya. Orang munafik itu berat sekali. Kalau dia makan munafik itu berarti dia bukan muslim. Muslim hanya dohir saja, hatinya itu bukan muslim. Makanya tadi kalau ada orang meninggalkan Jumat 1 misalnya, maka 3 kali itu hatinya akan ditutup, dikunci, dipatri oleh Allah, kemudian dibungkus yang rapi supaya tidak dapat belas kasih Allah, supaya tidak dapat rahmat dari Allah. Ini artinya seperti ini, karena hatinya nanti menjadi orang yang munafik. Berarti bukan Islam lagi, ini bahaya. Bahaya. Kecuali kalau ada udzur, ada apa lah gitu. Makanya yang belum tahu harus tahu ini, karena bahaya sekali. Berarti dia bukan muslim, hanya dohirnya saja dia seorang mukmin, seorang muslim, seorang ini. Tapi kalau hatinya ya sudah, bukan orang mukmin, bukan orang Islam batinnya itu. Makanya ini berbahaya, hati-hati. Ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah bisa melaksanakan sholat Jumat ya setiap Jumat agar kita termasuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumu'ah. Utawi sapane wong ku mati sapa man yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Au lailataha utawa ngene Jumat. Rufi'a mongko diangkat anhu saking man apa azabul qabri, siksa kubur. Barang siapa meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Orang meninggal dunia, mati hari Jumat atau malam Jumat. Kalau orangnya begini kata Rasulullah, maka dia diangkat dari sisa kubur. Tidak akan mendapatkan sisa kubur. Hadis kemarin juga sudah ada dijelaskan tentang orang yang aman dari sisa kubur. Yang dijelaskan termasuk antara lain adalah orang yang meninggal dunia atau mati di hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian seorang muazin. Nah, kemarin dijelaskan itu hadis yang sudah pernah kita baca dalam bab Fadilatul Azan. Ini ada. Nah, sekarang di dalam bab Fadilatul Jumu'ah ini juga ada. Jadi orang yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat maka tidak terkena siksa kubur. Tidak terkena siksa kubur. Malah ada penjelasan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ada penjelasannya Imam Ghazali kitab Ihya itu. Ada hadis yang menjelaskan man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah kataballahu lahu ajra syahidin. Kataballahu lahu ajra syahidin wa waqa fitnatal qabri. Kata Imam Ghazali, Rasulullah pernah menjelaskan barang siapa yang mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan mencatat baginya pahala orang yang mati syahid. Mencatat baginya pahala orang yang mati syahid. Dan
Allah menjaga dirinya mayit itu dari fitnatul qabr, fitnah kubur. Fitnah kubur itu ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya pokoknya kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang ini jadinya enak, artinya nanti tidak disiksa di dalam alam kubur. Ini kalau orang meninggalnya di hari Jumat atau malam Jumat. Nah, ini syaratnya yaitu dengan beriman tentunya. Jadi dia matinya husnul khotimah. Kalau matinya husnul khotimah, ya sudah berarti dia nanti akan mendapatkan atau ditulis baginya pahala orang yang mati syahid dan aman dari fitnah kubur, aman dari siksa kubur, masya Allah. Tapi ya semuanya itu kalau matinya alal iman, husnul khotimah, syarat mutlak. Jadi kalau matinya husnul khotimah sudah berarti aman. Aman, dia meninggalnya di waktu di hari Jumat atau malam Jumat, kayak mati syahid, syahidul akhirah. Dan dia mendapatkan pengamanan dari siksa kubur. Tidak akan mendapatkan siksa kubur. Lah ini enak sekali. Tapi syaratnya yaitu harus husnul khotimah. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Nah, karena kalau kita sudah husnul khotimah, itu kesananya itu enak, ringan. Sudah ringan. Meskipun nanti banyak dosa, pasti nanti akan dirahmati oleh Allah, pasti akan diangkat, pasti masuk surga. Pasti itu karena Rasulullah menjelaskan, semua umat Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku semuanya, umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ada orang tidak mau masuk surga. Ini beda lagi. Tapi yang jelas kalau umatnya Nabi pasti masuk surga. Juga semuanya nanti dosa-dosa juga diampuni oleh Allah, semuanya pasti diampuni oleh Allah. Kecuali orang-orang yang memang sengaja dan terang-terangan melakukan dosa. Kullu ummati, kata dalam hadis itu, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dosanya kan diampuni semuanya, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Ini bahaya, makanya harus kita ingat. Makanya alhamdulillah kalau kita bisa mendengarkan pengajian seperti ini, kita akan tenang, kita akan ayem, dan kita harus bisa menjaga dari perbuatan dosa. Sekecil apapun dosa itu harus dijauhi. Jangan kemudian dianggap rendah, dianggap remeh. Supaya kita termasuk orang-orang yang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dijadikan Allah sa'idun fid dunya wa sa'id fil akhirah. Beruntung, bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, dan menjadikan kita difutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.